Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, Bunda, bagaimana caranya supaya mendapatkan rezeki itu dengan mudah? Ya, kita harus mengikuti alurnya Allah. Rezeki itu diceritakan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ini bukan kiasan ya, ini beneran ada. Salah satu diceritakan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka itu sebelumnya ya memang sudah terus menerus berbuat muhsinin. Muhsinin itu apa? Berbuat baik itu apa? Berbuat baik itu ya sholat, ya baca Quran, ya puasa, zakat, sedekah, perilaku sehari-hari. Kalau menghadapi masalah itu enggak emosi, enggak merasa pandai, tidak gampang suudzon sama orang, mau membantu sesama manusia, hormat pada orang tua. Jadi Al-Quran itu petunjuk untuk semua masalah di dunia ini. Jadi termasuk hormat pada orang tua ini bisa mendatangkan rezeki. Ya, salah satunya apalagi yang bisa mendatangkan rezeki? Wasari'u ila maufiratim mir rabbikum. Bersegeralah kamu ke dalam ampunan Tuhanmu. Jadi minta maaf itu bagian dari takwa. Kemudian apalagi yang bisa mendatangkan rezeki? Kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Jadi orang-orang yang menyedikitkan tidur di waktu malam. Artinya malam hari itu bangun, sholat, dan baca istighfar terus menerus. Ini nanti bisa mendatangkan rezeki. Di situ diceritakan, kalau sering mendatangi kajian, membaca Quran, baca tafsirnya juga, berjanji sama Allah Ta'ala tentang pemahaman. Kalau bacaan itu tentang masalah Fir'aun, ya sering-sering baca istighfar ya. Ya, mudah-mudahan tidak seperti sifat-sifatnya si Fir'aun itu. Jadi kalau ada doa para nabi, selesai satu ayat, ya aminkan. Kalau itu cerita tentang orang-orang kafir, astagfirullahaladzim, mudah-mudahan tidak sama dengan orang-orang kafir itu. Itu kan cerita ya, tapi cerita itu menggambarkan tentang diri kita. Jadi kalau baca Quran harus dibaca tafsirnya juga, harus dimengerti. Ada yang diaminkan, ada yang istighfar, ada yang memuji Allah, ya seperti itu. Karena itu kebesaran Allah. Jadi misalnya di situ ada keterangannya membahas tentang air hujan ya, itu kan kebesaran Allah. Ya pujilah Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Terus ketemu ayat di situ Maryam itu mendapatkan makanan dari surga yang dibawa malaikat. Nah, pujilah Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Terus ketemu ayat tentang neraka jahanam, tentang siksa. Astaghfirullahaladzim, ya Allah jauhkanlah aku dari neraka jahanam. Jadi kalau baca Quran, dibaca tafsirnya, dimengerti. Kalau di situ ada doa-doa para nabi, berhenti sejenak, aminkan, amin. Jadi kita bisa dikruwah ya di titik-titik itu berbuat baik namanya. Jadi kalau ingin rezeki lancar ya termasuk bersedekah. Sedekah ini kalau banyak yang dikeluarkan, semakin banyak yang dikeluarkan ya semakin banyak yang didapat. Ibaratnya keran, kalau putarannya kenceng airnya ya deras, putarannya tidak kenceng terus airnya minta banyak, ya nggak bisa. Ini sudah sunatullah berlaku. Jadi kalau pingin rezeki itu lancar ya perbanyak sedekah, berbanyak istighfar, berbuat baik sama orang tua. Ini juga melancarkan rezeki. Jadi orang-orang yang terus menerus mohon ampun pada Allah di malam hari,
ini bisa mendatangkan rezeki. Rezeki itu kan cakupannya luas ya. Ya bukan hanya harta benda saja, tapi punya anak soleh solihah itu termasuk rezeki. Mendapatkan rezeki dari taufiknya Allah itu juga rezeki. Diberikan kesehatan itu juga rezeki dari Allah. Jadi rezeki itu cakupannya luas. Termasuk surga, Allah itu mensifati surga itu dengan rezeki. Jadi Allah itu tidak menyuruh kita minta dunia, tapi menyuruh minta rezeki, karena rezeki itu cakupannya luas. Jadi kalau ingin rezeki lancar ya, yang seperti di atas itu disebutkan ya, sholat, baca Quran, puasa, zakat, sedekah, baik sama orang tua, mau menolong sesama manusia, baik sama orang, gak gampang suudon. Kalau ada masalah diselesaikan dengan baik, tidak emosi, tidak merasa pandai, ya itu bisa mendatangkan rezeki. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Mbak Marlin Husna di Jakarta. Bunda, kalau kesandung itu penyebabnya apa Bunda? Kalau kesandung itu insya Allah sering mengejek atau jarang mengejek, tapi itu sudah bertahun-tahun belum dimohonkan ampun pada Allah. Mengejek itu contohnya gini, misalnya ada anak remaja atau orang tua atau balita, kamu itu gitu aja kok kesandung sih. Nah, suatu saat ya kalau itu terus menerus dilakukan, suatu saat akan diberi peringatan oleh Allah dengan kesandung. Kalau tidak pernah melakukan seperti itu, sudah hati-hati kok kesandung, ya berarti itu bukan musibah tapi ujian. Ya kalau itu termasuk ujian, ya bagaimana caranya supaya lulus? Ya harus ridho, harus sabar, tidak berkeluh kesah. Insya Allah kalau ridho, insya Allah kalau sabar, ujiannya naik, derajatnya naik. Jadi kalau ujiannya itu lulus, derajatnya akan naik. Biasanya diuji dengan yang lebih berat lagi, lulus lagi, naik lagi, ya seperti anak sekolah gitu. Jadi kalau ujian SD ya masih gampang ya, ujian SMP tambah sulit, SMA tambah. Jadi setiap diuji lulus ya naik derajatnya, nanti diuji agak lebih besaran lagi, ya selama lulus ya terus naik. Kalau nggak lulus ya biasanya ujiannya ya cuma segitu-gitu aja, nggak berat tapi diulang-ulang ya insya Allah seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi, sulit mempunyai anak, sudah 12 tahun, kista dioperasi tumbuh lagi kistanya. Menurut analisa dokter itu sudah betul ya, kalau kista itu bentuknya memang secara fisik benjolan. Jadi kista itu benjolan yang panas. Jadi kalau ada kista di daerah rahim ya, yang namanya bakal janin atau sperma itu kan akan melewati situ ya. Jadi sperma itu melewati daerah kista itu, karena suhunya itu panas ya, maka akan gugur. Jadi kalau analisa dokter ya betul sih. Kemudian yang harus diketahui adalah apakah setelah diambil kistanya itu bisa hamil? Ya belum tentu, karena persoalannya yang menyebabkan kista di rahim atau saluran sel telur atau ovarium ini banyak yang nggak tahu ya. Ada kista berarti ada benjolan yang panas, ini tolong digarisbawahi. Nah, cairan ini muncul itu diawali dari kejengkelan. Karena masih berupa cairan, ya berarti kemarahannya itu tidak terlalu tinggi. Jadi kemarahannya yang disimpan itu tidak terlalu tinggi. Kalau tinggi nanti lama-lama jadi tumor. Ya, kalau sudah tahu ilmunya seperti ini ya jangan sampai jadi tumor ya. Jadi memang nggak bagus, nggak boleh nyimpen kemarahan, apalagi dengan ayah ya. Jadi kalau jengkelnya dengan ayah atau suami nanti muncul seperti itu benjolan. Jadi
persentase besar biasanya dengan ayah ya, kalau dengan suami itu ya jarang ya. Jadi kalau itu ada di saluran sel telur kistanya, berarti persentase besar dengan suami. Kalau di ovarium berarti dengan ibunya. Jadi kalau ovariumnya itu tidak bisa menjadikan sel telurnya itu matang, berarti si orang ini dia tidak ada komunikasi yang sehat dengan ibunya. Ya biasanya orangnya itu ya diam-diaman ya. Ya dibilang marah enggak sih? Ya pokoknya diam, pokoknya kurang komunikasi. Jadi biasanya kan kalau anak remaja itu kan ngomong ya, Bu, aku ini lagi ini, aku saat ini lagi main atau apa, mainku terlambat. Nah, itu biasanya kan ke ibu. Jadi seorang anak remaja putri itu biasanya kan ke ibu, karena ini tidak ada komunikasi ya, lebih suka diam-diaman. Nah, makanya dimunculkan oleh Allah dengan kista. Jadi kista ini ya awal mulanya ya dari itu, atau dari kejengkelan yang disimpan. Ya jengkelnya enggak terlalu tinggi ya, makanya bentuknya hanya cairan. Tapi kalau jengkelnya kuat nanti bisa tumor. Mengenai haid 2 bulan atau 3 bulan baru haid padahal enggak sakit. Ya itu biasanya anaknya pendiam ya. Pendiam bukan marah ya, bukan. Ya pokoknya nggak pingin ngomong aja, anaknya tuh nggak pingin ngomong. Itu biasanya kalau main itu ya sampai 2 bulan baru main. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.